Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan melantunkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pernahkah kau mendengar kisah nyata seorang wanita biasa dari pelosok desa yang nekat pergi ke negeri padang pasir dan justru dilamar oleh seorang bangsawan Arab? Inilah kisah Najwa. Sebuah kisah yang bukan hanya tentang cinta, tapi tentang takdir yang digerakkan oleh doa dan perjalanan dari debu ke pelaminan yang tak bisa ditebak oleh siapapun. Malam turun di gurun selatan Madinah. Angin menerbangkan pasir halus yang menggulung seperti kabut tipis di antara tenda-tenda logistik. Suara mesin tambang mengaum dari kejauhan, menciptakan suasana asing dan menakutkan. Di salah satu sudut tenda, Najwa duduk memeluk tas kecil lusuhnya. Wajahnya lelah, kerudungnya kusam karena debu jalan. Baru beberapa jam lalu ia diturunkan dari mobil travel bersama beberapa pekerja lain. Tapi berbeda dari mereka, Najwa dipanggil secara khusus oleh seorang pria berjubah putih, berwajah tajam, dan bersorban rapi. "Namamu siapa?" tanya pria itu singkat. Sorot matanya seperti membaca isi hati. "Najwa dari Indonesia," jawabnya pelan. "Mulai besok, kamu bukan bekerja di dapur atau kamar. Kamu jadi asistensi pribadi saya. Pahami jadwal, jaga dokumen, dan jangan banyak bertanya." "Mengerti." Najwa mengangguk kaku. Hatinya berdetak tak karuan. Ia belum paham bahasa Arab sepenuhnya, tapi nada suara dan tatapan pria itu cukup menjelaskan semuanya. Ia bukan pekerja biasa. Dan pria di depannya bukan majikan biasa. Namanya Sheikh Azzam Al-Malik, pewaris utama tambang minyak Gurun Selatan, dikenal angkuh tapi sangat religius. Para pekerja takut padanya, tapi juga menghormatinya. Sejak malam itu, Najwa dipindahkan ke kamar kecil di belakang ruang utama. Setiap hari ia mencatat jadwal rapat, menyiapkan makanan pribadi Sheikh Azzam, bahkan membangunkannya untuk sholat subuh. Azzam nyaris tak pernah berbicara banyak. Tapi Najwa sadar, ia sedang diawasi. Setiap gerak-geriknya, bahkan doa-doanya di malam hari, seolah tak luput dari pandangan majikannya itu. Pada malam ketujuh, badai pasir datang lebih cepat dari prediksi. Semua pekerja dipanggil masuk ke tenda utama. Tapi Najwa justru diminta tetap tinggal di tenda logistik bersama Azzam. "Kenapa saya tidak ikut ke aula, Sheikh?" tanya Najwa dengan suara bergetar. "Karena aku ingin melihat bagaimana kamu bertahan. Orang yang sabar dalam kesempitan biasanya amanah dalam kelapangan," jawabnya pelan. Najwa diam. Tapi dalam hati, ia mulai bertanya-tanya. Ada sesuatu yang aneh dalam tatapan pria itu. Bukan hanya pengawasan, tapi juga keraguan. Seolah ia sedang diuji untuk sesuatu yang lebih besar daripada sekadar pekerjaan. Dan malam itu, tenda logistik menjadi saksi awal dari kisah yang tak pernah ia duga akan mengubah seluruh takdir hidupnya. Di antara deru mesin berat dan aroma minyak mentah, Najwa berjalan menyusuri lorong-lorong besi tempat ia bertugas. Meski debu dan panas tak pernah berkurang, ia selalu menyempatkan diri mengambil wudhu dari jeriken air sisa teknisi, lalu mencari sudut tenang untuk menunaikan sholat duha. Azzam beberapa kali memperhatikannya dari kejauhan. Diam-diam, ada rasa asing yang tumbuh dalam dirinya. Ia terbiasa memimpin lelaki kuat dan cerdas, tapi jarang menjumpai wanita yang tetap teguh dalam ibadah meski hidup di tengah kekacauan tambang. Suatu pagi, saat Najwa sedang menyusun dokumen di kontainer administrasi, Azzam masuk tanpa suara. Ia berdiri lama di belakang, memperhatikan tangan Najwa yang telaten menata map demi map. "Kamu percaya pada takdir, Najwa?" tanyanya tiba-tiba. Najwa terkejut, hampir menjatuhkan map dari tangannya. "Insya Allah, saya percaya. Kalau Allah mentakdirmu tinggal di tempat ini, lalu apa yang akan kamu lakukan?" Najwa menarik napas. "Saya tidak akan melawan. Tapi saya akan berdoa agar Allah bukakan jalan pulang. Karena saya datang bukan untuk hidup di sini, hanya untuk menghidupi keluarga saya." Jawaban itu membuat Azzam terdiam. Ia tak menyangka,
wanita yang hanya bergaji 1.000 rial per bulan, bisa menjawab dengan hati yang sedalam itu. Sejak hari itu, interaksi mereka berubah. Azam mulai meminta pendapat Najwa tentang hal-hal kecil, seperti penyusunan laporan, hingga pengaturan jadwal kerja teknisi. Meski ia tetap menjaga jarak, tapi kini setiap keputusan penting selalu melibatkan Najwa. "Kenapa engkau tidak menikah, Sheikh?" tanya Najwa suatu malam dengan suara sangat pelan, saat Azam terlihat termenung di depan panel layar cuaca tambang. Azam menoleh lambat. "Karena aku terlalu sibuk mencari istri yang bisa bersujud di tengah dunia yang penuh angka." Najwa menunduk. Ia tak tahu apakah itu sindiran atau pesan tersembunyi. Tapi hatinya mulai gelisah. Ia sering beristighfar lebih banyak dari biasanya. Sebab Azam bukan lagi sekadar majikan di matanya. Dan saat matahari mulai meredupkan gurun, dan suara adzan maghrib menggema dari masjid kecil di ujung area, Azam berdiri di samping Najwa yang baru selesai berwudhu. "Najwa, apakah kau percaya bahwa Allah bisa mempertemukan dua hati dari dua dunia yang tak seharusnya bersatu?" Najwa tak langsung menjawab. Tapi dalam dadanya, doa yang dulu hanya untuk keselamatan keluarga, kini perlahan berubah menjadi doa agar hatinya tetap bersih meski mulai jatuh cinta. Sepekan berlalu sejak Najwa mulai merasa hatinya tak lagi sama. Tapi ia tetap menjaga dirinya. Ia tak mau larut dalam prasangka, apalagi harapan yang bisa menjatuhkannya ke jurang dosa. Ia hanya seorang asisten pribadi, bukan putri bangsawan. Tapi mengapa Azam mulai menunjukkan perhatian yang tak sewajarnya? Pada suatu pagi, Azam mengajaknya keluar tambang untuk pertama kalinya. Mereka menaiki mobil double kabin berwarna hitam, melintasi padang gurun sejauh 2 jam, hingga akhirnya berhenti di depan sebuah rumah batu yang elegan, penuh ukiran dan warna pasir. "Inilah rumah ibuku," kata Azam singkat. "Hari ini aku ingin engkau ikut melihat-lihat ruang penyimpanan manuskrip dan perpustakaan tua keluarga kami. Aku ingin tahu apakah engkau bisa membantuku menatanya." Najwa mengangguk patuh, meski hatinya bergetar. Rumah itu tak tampak seperti tempat kerja. Suasana di dalamnya sunyi, namun penuh kehangatan. Karpet-karpet Persia menutupi lantai, dan aroma gaharu menyambut langkah mereka sejak di ambang pintu. Seorang wanita tua keluar dari balik pintu samping. Ia mengenakan abaya ungu gelap, matanya tajam namun hangat. "Dialah Ummu Maryam, ibunda Sheikh Azam." "Engkaukah Najwa?" tanyanya dengan logat Arab yang perlahan. "Kau yang selama ini disebut-sebut oleh Azam sebagai wanita paling jujur di antara tumpukan emas dan minyak." Najwa menunduk dalam. "Saya hanya bekerja, Ibu. Tidak lebih. Tapi dalam kerja ada cahaya. Dan dalam kejujuran, ada kedudukan yang Allah angkat lebih tinggi dari darah bangsawan," kata sang ibu sambil menyentuh bahu Najwa. Malam itu, mereka bertiga makan malam bersama. Azam duduk di samping ibunya, sementara Najwa duduk dengan sopan di ujung meja. Tak banyak kata yang terucap, namun sorot mata Ummu Maryam seperti menyimpan sesuatu yang belum ingin diungkap. Saat hendak pulang, di dalam mobil yang sunyi, Azam berbicara pelan, seperti sedang berdialog dengan hatinya sendiri. "Aku pernah kehilangan banyak hal, Najwa. Harta, teman, bahkan kepercayaan. Tapi sejak kau datang, aku merasa Allah seperti sedang mengembalikan semuanya perlahan." Najwa terdiam. Kata-kata itu lebih berbahaya dari badai pasir atau mesin tambang. Sebab ia mulai merasa, Azam bukan sekadar berbicara sebagai majikan, tapi sebagai seorang pria yang sedang mendekat, dengan cara yang tak bisa ditolak, namun juga tak boleh diterima begitu saja. Dan malam itu, di antara bintang-bintang Madinah yang redup, Najwa menyandarkan kepalanya pada sajadah, memohon agar Allah menjauhkan segala cinta yang tidak berujung pada halal. Hari itu tambang sepi. Angin padang gurun bertiup pelan, membawa suara langkah-langkah Najwa yang memasuki kantor utama. Ia mengira ada rapat seperti biasa. Tapi ruangan itu kosong. Hanya ada sebuah kertas di meja kerjanya dan tulisan tangan Arab yang lembut di bagian atasnya. "Temui aku di tempat pertama kita melihat matahari terbit bersama."
Najwa menggenggam kertas itu erat. Ia tahu persis tempat yang dimaksud. Bukit kecil di belakang tambang, tempat ia dan Azam dulu berhenti sejenak saat inspeksi awal. Ia berangkat dengan hati penuh tanya. Di sana, Azam sudah menunggu. Ia berdiri membelakangi matahari yang turun perlahan, mengenakan gamis putih dan sorban tipis di bahunya. Najwa, katanya tenang, aku ingin berbicara sebagai lelaki, bukan sebagai majikanmu. Najwa menunduk, menahan getaran dada. Tapi Azam tetap melanjutkan. Aku tahu ini gila. Aku tahu kita datang dari dunia yang tak sama. Aku pewaris tanah minyak dan kau datang dari keluarga sederhana di tanah Jawa. Tapi di hadapan Allah, darah dan harta tak lebih mulia dari keimanan dan akhlak. Najwa terdiam. Angin gurun seperti ikut menahan napas. Lalu Azam maju selangkah. Aku tidak membawa cincin. Tidak ada pesta. Tapi izinkan aku bertanya dengan penuh keyakinan. Maukah engkau menjadi istriku, Najwa? Dengan kesederhanaanku sebagai seorang hamba, bukan sebagai bos tambang. Air mata Najwa jatuh sebelum sempat menjawab. Ia menunduk dalam-dalam, lalu berkata pelan, bagaimana mungkin saya bisa menolak jika Allah yang menggerakkan hatimu? Azam menghela napas panjang, seolah seluruh beban bertahun-tahun telah runtuh. Ia tidak menyentuh tangan Najwa, tidak juga mendekat. Tapi dari sorot matanya, ada janji besar yang sedang ia genggam. 3 hari kemudian, di masjid kecil dekat perbatasan kota, akad nikah dilangsungkan. Hanya ada saksi, seorang imam tua, dan Ummu Maryam yang tersenyum penuh haru. Mahar yang diberikan bukanlah emas atau rumah mewah, tapi sebuah mushaf Al-Quran dari ayah Azam yang telah wafat dan sebidang tanah kecil di desa Najwa di Indonesia. Di hari itu, Najwa resmi menjadi istri dari pemilik tambang minyak yang paling ditakuti banyak investor. Tapi lebih dari itu, ia kini adalah pemilik hati seorang lelaki yang memilih iman di atas kekuasaan. Dan langit Madinah kembali menjadi saksi cinta yang suci. Hari-hari awal sebagai istri Sheikh Azam tidak semudah dongeng. Najwa yang dulunya hanya asisten pribadi, kini harus beradaptasi sebagai istri seorang pengusaha minyak dengan pengaruh besar. Ia tinggal di bagian khusus rumah keluarga, dijaga kesunyiannya, tapi tidak pernah merasa benar-benar sendiri. Ummu Maryam memperlakukannya bak putri sendiri. Namun dari kalangan